Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi Qur'anihil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, para bunda yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kula panjenengan sami saged ngrawuhi majelis ingkang Kanjeng Nabi nyebataken kanthi nami Raudhah min Riyadil Jannah. Kebun di antara kebun-kebun surga. Karena kebun surga selalu saya sampaikan, tentu yang hadir merasakan aman dan nyaman. Karena kebun surga, panjenengan di kebun raya Bogor saja kadang saking nyamannya bisa ngantuk, apalagi kebun surga. Maka nanti kalau ada yang ngantuk, saya memahami kebun surga. Panjenengan tidak usah sungkan. Ada orang yang ngantuk karena lelah ibadah, tapi ada orang yang setiap ngaji ngantuk. Nah, itu yang agak perlu dicurigai. Maka para bunda yang dirahmati Allah, sekali lagi kita memuji syukur atas nikmat yang Allah tetapkan dan berikan dumateng panjenengan kula sami, wabil khusus nikmat arupi iman Islam. Bersebab keimanan itu merupakan puncak kenikmatan yang Allah anugerahkan atas seorang hamba. Salawat salam semoga senantiasa hati kita meyakini tanpa ragu, lidah lisan kita memperbanyak salawat salam, apalagi di bulan Sya'ban yang sangat lekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di bulan Sya'ban Allah telah menurunkan sebuah ayat di Al-Ahzab 56 tentang bagaimana Allah bahkan para malaikatnya bersolawat dumateng Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kanthi kalimah innallaha wa malaikatahu yusalluna ala ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Itu turunnya di bulan Sya'ban. Maka para bunda yang dirahmati Allah, wabil khusus jajaran kepengurusan Majelis Talim Istiqomah Qalbun Wahid beserta seluruh jamaah, kiranya kula panjenengan sami menjadi bagian dari hamba yang Allah memberikan perlindungan, penjagaan dan keberkahan atas hidup kita beserta keluarga, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan cintanya dumateng panjenengan kula sami, dan cinta Rasul menika ujungipun pemberian syafaatul uzma atas umat yang beliau cintai kelak di yaumil hisab insyaallah. Para bunda yang dirahmati Allah, maka melanjutkan bahasan kita ini aroma Ramadan ya. Aroma Ramadan sudah sangat pekat. Rasa-rasanya pagi keluar rumah, malam berada di jalan itu kita sudah berada pada suasana Ramadan. Apalagi dengan keluarnya marjan, Bu ya.
Itu menunjukkan bahwa Ramadan semakin dekat, meskipun targetnya itu hari raya ya. Kok saya nyebut merek gue? Harusnya dapat royalti ini. Para bunda yang dirahmati Allah, ada beberapa peristiwa penting jelang Ramadan dalam tinjauan sirah nabawiyah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di bulan Sya'ban dan akan memasuki pintu gerbang Ramadan, kita tahu bahwa tersebarnya dakwah Islam ke seluruh penjuru bumi, yang pertama tentu bersebab Allah memerintahkan dakwah atas beliau dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, melakukan aktivitas dakwah dengan manhaj atau metode secara tadarruj atau pentahapan. Dakwah itu mengikuti pola yang senantiasa bertahap. Di Mekah itu ada dakwah secara Syria, sembunyi-sembunyi, dan kemudian dilanjutkan dakwah secara terbuka, dilanjutkan dengan hijrah menuju ke Habasyah, hijrah pertama yang dipimpin oleh menantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingkang nami Sayyidina Utsman bin Affan bersama istri beliau yang merupakan putri kinasih Kanjeng Nabi ingkang nami Ruqayyah binti Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebada itu kemudian diikuti dengan hijrah kedua, tetap di Habasyah. Hijrah menikah terjadi 3 kali dalam kehidupan dakwah kaum muslimin. Hijrah yang pertama ke Habasyah, jumlahnya tidak banyak, kirang langkung 12 kaum muslimin, dipimpin Utsman bin Affan. Hijrah yang kedua tetap menuju ke Habasyah, karena di sana pemimpinnya, kata Kanjeng Nabi, adalah seorang pemimpin yang sangat adil, pemimpin yang sangat bijak, pemimpin yang sangat mengayomi, namanya As-Somah Al-Habasyah. Kita lebih mengenal sebutannya sebagai Raja Najasyi atau Negus. Jadi As-Somah yang punya gelar Najasyi atau dalam bahasa Latin Negus ini seorang penganut Nasrani. Tetapi ketika kemudian pemimpin hijrah kedua kaum muslimin inggih menika sepupu Kanjeng Nabi, naminipun Ja'far bin Abu Thalib, itu memimpin hijrah kaum muslimin, menyampaikan ayat-ayat di dalam Al-Quran kepada As-Somah Al-Habasyah. Ternyata sang Raja Nasrani ini mengatakan, antara agamaku atau keyakinanku dengan keyakinanmu itu bedanya cuman beliau mengambil sebuah ranting pohon dan kemudian menggoreskan di tanah, cuman seperti ini bedanya, saking tipisnya. Bahkan disyariatkannya sholat ghaib bagi jenazah yang sedang tidak berada di hadapan kita, itu awalnya adalah dari wafatnya Raja Najasyi. Bersebab ternyata sebada itu ketertarikannya terhadap Islam muncul, bahkan kemudian beliau berislam tanpa mengiklankan kepada rakyat, bersebab ancaman dari Perdana Menteri dan pasukannya, yang beliau merasa ini hal yang sangat tidak amniah, dari sisi amniah sangat membahayakan. Maka kemudian beliau menyimpan keislamannya, tetapi ketika dikabarkan bahwa beliau telah wafat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat ghaib. Itu merupakan syariat sholat ghaib pertama dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Raja Najasyi ini ketika Kanjeng Nabi melamar menghitbah seorang wanita yang ikut di dalam proses hijrah, meninggalkan keluarga besarnya, meskipun keluarganya adalah keluarga bangsawan, yakni keluarga Hindun binti Utbah dan Abu Sufyan bin Harb, namanya Ummu Habibah, nama aslinya Romlah
binti Abu Sufyan. Ketika kemudian beliau masuk Islam, seluruh keluarga besarnya masih musyrik, beliau memutuskan untuk derek hijrah wonten Habasyah. Pada saat hijrah suaminya wafat, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ini seorang wanita luar biasa yang memperjuangkan dinullah sampai kemudian terusir dari keluarga, sampai kemudian derek hijrah menuju tempat yang sangat jauh lintas negara, menyeberangi Laut Merah. Maka kasih sayang dan bentuk tanggung jawab Rasulullah sebagai pemimpin, akhirnya Rasulullah mengkhitbah Ummu Habibah, dinikahi. Padahal Ummu Habibah ini adalah putri dari musuh dakwah nomor 1 setelah Abu Jahal, namanya Abu Sufyan bin Harb. Maka Hindun binti Utbah dan Abu Sufyan itu sejatinya mertua Rasulullah, karena putrinya dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, sebagai dakwah, jadi dakwah secara bertahap, hijrah 3 kali, Habasyah, Madinah atau Yasrib waktu itu. Yang kedua adalah keteladanan tersebarnya Islam ini. Asbab yang kedua adalah uswah dan qudwah saking Kanjeng Nabi lan para sahabat radhiyallahu anhum azmain. Bunda dan saya, kita semua ini adalah Islam yang berada di etalase, tampilan Islam yang berada di etalase besar namanya dakwah. Jadi panjenengan dan saya ini adalah tampilan Islam yang dietalasekan. Orang non-muslim kalau pengen tahu Islam, jarang yang langsung berinteraksi dengan Quran Sunnah. Pasti yang dilihat pemeluk Islamnya. Jenengan kula sami pemeluk Islam. Maka tampilan kita ini adalah tampilan dari Islam. Sehingga langsung atau tidak langsung apa yang kita lakukan, kita perlihatkan, kita tampilkan, itu sejatinya merupakan tampilan Islam yang dilihat oleh orang luar. Sehingga kalau kemudian ada seorang muslim atau muslimah yang pelit, medit, apalagi ibu, pahit, maka sejatinya dia sedang menjadi duta Islam yang menampilkan akhlak, dan itu yang kemudian dilihat oleh orang-orang non-muslim. Oh, Islam mau medit. Tapi kalau kemudian yang ditampilkan seperti panjenengan, seperti Gus Fuad, itu kan orang lihat seneng, ketemu dari jauh itu udah senyum, semakin dekat senyumnya semakin lebar, orangnya luman, gampang berbagi, mudah menolong orang. Maka itu menjadi cerminan Islam yang bisa jadi akan menarik orang untuk mengenal Islam lebih dalam, bahkan kemudian menerima hidayah Allah melalui asbab panjenengan. Masya Allah. Ini keteladanan di dalam penerapan syariat Allah yang berkaitan dengan akhlak. Kemudian yang ketiga, jihad, baik yang bentuknya difa atau defensif, seperti perang Badar, itu difa, bertahan. Kemudian perang Uhud, perang Khandaq. Tapi Rasulullah nate bukan bertahan tapi menyerang. Ketika di tahun ke-9 Hijriah Rasulullah mendengar bahwa Bizantium atau Romawi Timur yang ibu kotanya Konstantinopel, sekarang disebut Istanbul, Turki, itu dulu ibu kota Bizantium, yang bangunan paling ikonik dari mulai dulu Kaisar Konstantin yang sudah ribuan tahun sampai sekarang masih ada, ya, Hagia Sophia. Jadi ketika Kanjeng Nabi mendengarkan bahwa pasukan Bizantium akan menyerang Madinah, maka beliau tidak menunggu pasukan lawan bergerak, tapi Rasul justru memerintahkan kaum muslimin untuk menuju ke sebuah wilayah namanya Tabuk, 600 km di sebelah utara Madinah.
wilayah yang berbatasan dengan Bizantium atau Romawi Timur. Rasul berangkat di dalam sebuah pasukan yang Al-Quran menyebut pasukan tersebut di dalam surah At-Taubah sebagai Jaisul Usra, pasukan yang compang-camping, pasukan yang penuh dengan kesulitan makanan, kesulitan alat transportasi, kesulitan senjata yang akan dibawa karena serba terbatasnya sumber daya. Maka pasukan itu diberi nama oleh Allah dalam Al-Quran dengan sebutan Jaisul Usra, pasukan yang penuh dengan kesulitan. Tetapi pasukan inilah yang kemudian mengukir sejarah, bersebab 2 minggu menunggu tentara Bizantium ditabuk dan pasukan lawan tidak berani bergerak mendekat, sehingga Rasulullah mendapatkan kemenangan tanpa berperang, tanpa ada pertumpahan darah. Jadi ini beberapa hal yang berkaitan dengan asbab tersebarnya Islam ke seluruh penjuru bumi, dari mulai dakwah, keteladanan, dan jihad untuk membela negara, membela agama dari serangan musuh. Maka ketika menjelang Ramadan di tahun kedua Hijriah, menikah berarti 2 tahun seba'da Rasul hijrah. Di tahun kedua Hijriah di bulan Sya'ban di tanggal 10 sedasa Sya'ban, tahun angka kalih Hijriah, Kanjeng Nabi nembe kali tahun wonten Madinah, turun ayat yang mewajibkan kaum muslimin untuk puasa Ramadan. Al-Baqarah 183 sampai Al-Baqarah 187. Meskipun yang berbicara secara khusus tentang Ramadan itu Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan itu hanya ada di Al-Baqarah 185. Kata Ramadan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Jadi turun ayat tentang wajibnya puasa. Dan ketika turun ayat tentang wajibnya puasa, banyak ulama, banyak mufassir, ahli tafsir yang kemudian ngoncei, kenapa ya kewajiban puasa Ramadan itu kok diturunkan di bulan Sya'ban di tahun kedua Hijriah, dan dilanjutkan dengan ayat Al-Baqarah 144 tentang pemindahan kiblat kaum muslimin, dan dilanjutkan dengan ayat yang tadi barusan saya baca di Muqaddimah Al-Ahzab 56 tentang seruan agar supaya panjenengan kula sami sering-sering nglafat sholawat dumateng Kanjeng Nabi. Ini berurutan. Apa kata kuncinya? Ternyata kata kuncinya ada pada bulan Ramadan nanti di tahun kedua Hijriah itu. Jadi ayat-ayat ini turun di bulan Sya'ban, ternyata oleh Allah disiapkan dalam rangka menghadapi sebuah peristiwa yang teramat sangat besar, yang surah Al-Anfal 41 Allah menyebutnya dengan Yaumul Furqan, Yaumut Taqal Jam'an, hari dipertemukannya 2 pasukan. Yaumul Furqan, hari yang membedakan mana yang imannya kokoh dan mana yang imannya masih ragu-ragu. Itu terjadi nanti di Badar. Peristiwa paling menyejarah, sehingga ahli Badar ini memiliki kedudukan dan posisi yang teramat sangat mulia di hadapan Allah. Sampai kemudian para ulama kita itu merangkai sebuah kalimat indah untuk ahli Badar. Gimana Bu salawat Badar? Sudah, berarti saya berhenti ini. Alhamdulillah. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, itu menunjukkan bahwa betapa istimewanya Ahlul Badar itu. Kenapa mereka begitu sangat istimewa di dalam perjalanan sejarah dakwah Islam. Dan kenapa kemudian sebelum Badar itu Allah harus menyiapkan berlapis-lapis ayat agar supaya ketika bertemu dengan Badar, masuk di gelanggang Badar, itu kaum muslimin sudah memiliki kekuatan yang berlipat-lipat. Dari mulai ayat tentang puasa, as-shaum bimakna al-imsyak,
Puasa itu memiliki makna lughah kata para alim al-imsyak. Imsyak menika berarti menahan diri. Puasa itu maknanya artinya adalah menahan diri. Nuwun sewu. Kalau panjenengan kula sami dipun perintah Gusti Allah salat. Salat itu kan perintah untuk melakukan. Perintah untuk bergerak. Diperintah untuk umroh, haji, bergerak. Diperintah untuk zakat, mengeluarkan harta, menggerakkan harta. Tapi kalau puasa pun, puasa itu bukan perintah untuk melakukan, tapi perintah untuk menahan. Bukan perintah untuk melakukan, tetapi perintah untuk mengendalikan diri. Perintah untuk tidak melakukan. Perintah untuk tidak boleh makan, tidak minum, tidak jima, dan seterusnya. Artinya ini merupakan perintah yang mengajarkan dumateng kula panjenengan sami kedah dados piantun ingkang saged mengendalikan diri, sabar, lapang hati. Jadi sebelum terjadinya pertempuran ternyata Allah berkehendak agar supaya nanti pasukan yang ada dan hadir di lembah Badar, di sumur Badar adalah orang-orang yang sudah ditempa untuk menjadi orang yang sabar, orang yang mampu mengendalikan diri. Kira-kira perang butuh pengendalian diri nggak, Bu? Sangat. Jangankan perang dalam makna yang hakiki, perang dalam arti orang main bola saja itu butuh pengendalian diri, tidak sembarang nendang, tidak sembarang umpan. Orang yang bertarung di atas ring tinju itu juga, para petinju itu juga harus memiliki kemampuan mengendalikan diri. Dulu ada seorang petinju yang sampai hari ini mendapat julukan the greatest, yang terbesar sepanjang sejarah, Muhammad Hatta. Oh, Muhammad Ali ya, Bu. Muhammad Ali. Yang kalau panjenengan, mohon maaf kalau ibu-ibu kan pasti nggak seneng ya, saya dengan Gus Fuad yang seneng. Ketika kemudian kita melihat Muhammad Ali itu sering menjadikan tubuhnya sansak bagi lawan untuk memukul, menahan diri untuk tidak segera memukul. Kenapa? Menunggu lawan tenaganya habis, dikuras. Beliau lari-lari seperti kupu-kupu mengitari ring, dikejar lawan yang memukulkan pukulan-pukulan, seringkali kosong, nggak ketemu badannya Muhammad Ali. Sampai ketika lawan itu kehabisan tenaga, baru Muhammad Ali menyerang. Itu berarti kemampuan menahan diri, mengendalikan diri, apalagi perang. Maka Allah mensyariatkan ini yang pertama dalam rangka agar supaya nanti ketika kaum muslimin hadir di Badar, karena jarak diwajibkannya puasa dengan Badar itu cuma 1 bulan lebih 1 minggu. Turun ayat 10 Sya'ban, Badar itu terjadinya 17 Ramadan. 1 bulan lebih 1 minggu. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat-ayat yang memanggil. Jadi syariat puasa itu kan yang dipanggil bukan orang sembarangan, yang diundang bukan orang sembarangan, tapi orang khusus memang. Sehingga panggilan Allah bukan ya ayyuhan nas, tetapi ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Ibaratipun ngaten, Bu, dados meja ngajeng dalem menika ini mesin besar untuk mengolah bahan baku. Bahan bakunya namanya alladzina amanu, orang-orang beriman. Diproses dalam sebuah mesin besar yang namanya Ramadan. Yang di dalam Ramadan itu paling tidak ada 2 ibadah yang sangat khas. Yang pertama adalah puasa, shaum, siam. Yang kedua adalah qiyam. Ada siam, ada qiyam. Makanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam Sahihain, kedua kitab sahih beliau, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dawuh, yang pertama untuk siang harinya agar supaya kita mendapatkan kesempatan masuk surga dan dijauhkan dari azab api neraka, kalimatnya kan man shoma, kalau siang, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kalau siang gagal, Allah nyiapkan malamnya. Maka hadisnya bukan man shoma tapi man qoma, kan begitu.
Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Qoma berarti salat. Barang siapa yang salat di malam hari Ramadan krono iman lan ihtisab, ihtisab itu semata hanya berharap ridho Allah, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya yang telah. Kok siang gagal, malam masih gagal? Allah masih menyiapkan, karena Ramadan itu sayyidus suhur, tuannya para bulan, istimewanya nggak bisa disebandingkan dengan bulan apapun. Maka Allah menyiapkan peluang yang ketiga. Di 10 hari terakhir ada satu malam yang khairu min alfi syahr, Lailatul. Berarti malam atau siang? Malam, Lailatul Qadar. Berburu di malam hari selama 10 hari terakhir, meskipun Rasul memberikan isyarah di malam-malam ganjilnya. Jadi kalau kemudian kita beribadah tepat di malam itu, Allah tepat mentakdirkan malam yang lebih baik dari 1000 bulan itu, maka panjenengan ibadah kados-kados koyo-koyo, ibadah sepanjang dan selama 1000 bulan yang kalau dikalibrasi dalam bentuk tahun berarti 83 tahun 4 bulan. Seperti orang yang beribadah selama 83 tahun. Padahal kalau lihat panjenengan kan nggak ada yang 83 tahun usianya, baru 38. 83 enggak ada. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, itu loh dahsyatnya puasa. Maka disyariatkan, diwajibkan puasa Ramadan di tahun kedua Hijriah mulai tanggal 10 Sya'ban. 1. Yang kedua, jadi yang pertama untuk menghasilkan kuwatur ruhiyah, kekuatan rohani yang menjadikan orang itu lebih sabar. Kok kemudian masuk Ramadan, sami-sami sampun poso. Suami tanya istrinya, "Ma, nanti petang atau nanti maghrib buka apa menunya puasa hari pertama?" Kata istrinya, "Ben seger ya, tak gekno sayur asem." Mbak gereh. Kata suaminya, "Ma, lah wong wis sak minggu asem terus itu ya. Mlebu Ramadan kok ya asem to, Ma. Wis saya ben seger, mau diganti." Wah, anak-anak ya seneng kok. Wakilnya gegeran di puasa pertama, coba hanya karena menu buka. Coba. Padahal puasa dalam rangka untuk menjadikan kita mengendalikan, geger karena menu buka. Dan puasa itu mengendalikan diri kan bukan hanya pada lambung dan kerongkongan. Tidak semata terkait dengan alju wal atas, lapar dan dahaga. Karena ketika panjenengan kadang sore lewat jalan apa Bu, depan Telkom itu Bu, Jaya Muruk Bu. Wah, itu kue-kue Bu, masakan-masakan. Kadang kita itu kuat puasa lambungnya, kerongkongannya, tapi mata kita nggak puasa. Hanya karena lihat warna-warni begitu, ketok iki enak tuku kuabeh ora kemaem. Puasa terjadi kemubaziran di mana-mana. Ini kan berarti gagal puasa sejak awal. Maka sebab kemudian puasa itu disyariatkan. Setelah itu kemudian turun surah Al-Baqarah ayat 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' walanwalinnaka qiblatan tardhaha. Jadi Bun, Kanjeng Nabi dan para sahabat itu pada saat di Mekah sholatnya menghadap pun ibu, menghadap Al-Aqsa, Baitul Maqdis. Dados ngaten, menawi meja dalem menika Mekah, kemudian tas saya ini Madinah, atau biar semirip mungkin, ya benar berarti. Mereka kan barat ya. Ini Mekah, kemudian ini Madinah, sana Masjidil Aqsa, dinding sana.
Dinding sana itu Yaman, tempat Raja Abroha bergerak menuju Mekah waktu mau menghancurkan Ka'bah. Tempat Gua Sur juga di sini. Lah ketika Rasulullah SAW di Mekah, katakan meja ini Ka'bah ini, posisinya persis seperti ini, Bu. Sini barat, sana timur, sana selatan, sana utara. Ini misalnya Ka'bah. Kalau sana timur berarti pintu Ka'bah di sini. Di sini rukun Hajar Aswad, sudut Hajar Aswad. Di sini rukun Yamani karena menghadap Yaman, sana Yaman, selatan. Kalau ini rukun Yamani menghadap selatan, maka ini rukun sudut Ka'bah yang menghadap Syam, menghadap Baitul Maqdis, Al-Aqsa, Yordan, Suriah, Libanon, dan seterusnya itu ke sana. Ini disebut rukun Iraki karena sudut Ka'bah yang ke sini menghadap Irak kalau diteruskan garisnya. Jadi rukun Hajar Aswad, rukun Yamani, rukun Syammi menghadap Sam, rukun Iraki. Ini pintu Ka'bah Hajar Aswad, berarti di sini multazam. Jenengan sholat menghadap pundi, Bu? Barat. Menghadap barat, berarti posisi jenengan timur atau baratnya Ka'bah? Panjenengan posisinya di sana, berarti jenengan sholat itu menghadap pintu Ka'bah. Ya Allah, nikmatnya kita di Indonesia, Bu, ya. Bahkan mungkin jenengan pas multazam. Para bunda yang dirahmati Allah, Kanjeng Nabi ketika di Mekah sholatnya menghadap utara, menghadap sana. Sehingga ketika Rasulullah itu berada di Mekah, Bun, kalau sholat mesti di sini beliau itu. Rasul tidak pernah sholat di sini. Di sini sebenarnya kan bisa menghadap sana kok. Di sini sebenarnya bisa menghadap sana kok. Bahkan di Hijri Ismail sini sebenarnya bisa. Karena sholatnya kan menghadap utara. Rasul bisa saja sholat di Hijri Ismail. Tapi kalau beliau sholat di Hijri Ismail kan membelakangi Ka'bah. Maka Rasul selama di Mekah itu sholatnya antara Hajar Aswad dan rukun Yamani. Sholatnya di sini. Agar supaya apa? Beliau menghadap Al-Aqsa sekaligus menghadap Ka'bah. Ya Allah, Rasulullah diperintahkan menghadap Al-Aqsa, tapi beliau memilih agar supaya menghadap Al-Aqsa sekalian Baitullah. Posisinya di sini. Maka ada jamaah itu kalau sholat seweneng kalau posisinya di sini. Ketika ditanya kenapa, amargi Kanjeng Nabi rumiyin saat di Mekah sholat itu paling senang menghadap antara Hajar Aswad dengan rukun Yamani. Pun sebab itu Kanjeng Nabi hijrah datang pun di Madinah. Madinah kan di sini, Madinah, Bun. Kalau Madinah di sini berarti kan Ka'bahnya ketinggalan. Ka'bahnya kan di sini. Rasul hijrah ke Madinah, Ka'bahnya ada di Mekah di belakang beliau. Kecuali Ka'bahnya yang manasi anak-anak TK itu bisa dipindah-pindah. Jadi Ka'bahnya tertinggal di Mekah gitu kan. Mekah itu kan selatannya Madinah. Jadi kalau panjenengan berada di Madinah, sholat panjenengan kan menghadap selatan arahnya. Lah ketika Kanjeng Nabi berada di Madinah, beliau menghadap ke Al-Aqsa, berarti membelakangi. Itu gue yang buat beliau gelisah. Kok pada buka dompet? Oh iya, Bu, benar, wajib diisi itu, Bu. Kaget saya, kok semuanya buka tas, saya kaget ya, Bu. Bu, itu kunci surga, Bu. Jenengan kalau pengen surga yang VIP ya rotok gede loh, Bu, ini. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, akhirnya Rasulullah SAW selama 16 sampai 17 bulan di Madinah sholat yang menghadap Al-Aqsa, beliau gelisah. Rasanya membelakangi Baitullah itu tidak enak. Rasul itu Ra'fa, punya sifat sangat sungkanan. Ketika kemudian beliau sholat mengalami kegelisahan, akhirnya hampir tiap malam beliau itu menghadap ke langit. Tapi ngimboten keweton, nggak keluar kalimat ya Allah mau dipindah po'o kiblatnya. Sampai kemudian selama 16 sampai 17 bulan Rasul menghadap kiblat Al-Aqsa, Baitul Maqdis. Turunlah Al-Baqarah 144 di bulan Sya'ban di tahun kedua Hijriah setelah perintah puasa. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sungguh kami telah melihat wajahmu Muhammad bolak-balik melihat langit. Seakan-akan pengen bilang sama Allah, ya Allah,
kembalikan kiblat kepada kiblatnya bapakku Ibrahim. Maka ketika kemudian Rasulullah sering menghadap ke langit, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan pindahnya kiblat pas Kanjeng Nabi sholat di Banu Salamah. Tempatnya Bani Salamah, kabilah Bani Salamah di mana? Yang sekarang ada masjid yang namanya Qiblatain, itu tempat Bani Salamah. Jadi Rasulullah SAW pas sholat, bukan di Nabawi, bukan, pas di Bani Salamah. Sholat duhur rakaat kedua. Saya kadang merenungkan, ya Allah, jenengan itu kadang menurunkan perintah ya, wahyu dalam keadaan yang sangat dramatis. Kan bisa saja Allah menurunkan selesai sholat itu kan, selesai sholat perintah turun kan begitu. Boten bu, pas rokaat kedua sholat duhur. Nanti di Bani Haris lebih dramatis lagi. Karena setelah para sahabat tahu ya, kemudian salam, sebagian kemudian nyebar ke sana, nyebar ke sini untuk mengabarkan kiblat sudah dipindah. Dan di Bani Haris itu pas imamnya rukuk bu, dikabarkan kiblat sudah pindah. Rasulullah SAW pas sholat duhur rakaat kedua dalam keadaan berdiri, Jibril datang menyampaikan kepada beliau Al-Baqarah 144, maka Rasul langsung bergerak memutar 180 derajat dari arah utara ke selatan, dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, itu 180 derajat loh bun. Dan Rasul langsung memutar diri beliau. Para sahabat yang jadi makmum, bayangan saya bu, itu kalau di masjid kita itu mesti geweger makmum. Kanjeng Nabi opo-opoan teh, sholat kok pakai muter-muter segala. Tapi karena ketaatan terhadap pimpinan, sami'na wa ata'na, maka para sahabat ketika melihat Rasul tiba-tiba bergerak memutar 180 derajat ke arah belakang mereka, mereka pun kemudian bergerak ke belakangnya Rasulullah SAW. Sampai kemudian selesai sholat, Rasul menjelaskan bahwa turun ayat tentang dipindahkannya kiblat menuju ke Masjidil Haram, terucap kalimat takbir, tasbih, hamdalah. Karena selama ini para sahabat itu digojloki orang-orang Yahudi yang di Madinah. Lihat Muhammad, katanya agamanya baru, kiblatnya ngikutin kita tuh. Kan kiblatnya Yahudi di Al-Aqsa, di Baitul Maqdis, The Temple of Solomon, itu sampai difilmkan itu kan. Jadi bagaimana kemudian mereka mengejek kaum muslimin, ternyata Muhammad ngikut-ngikut kita kok. Buktinya kalau sholat kiblatnya juga kiblat kita, tuh kiblatnya Musa. Sampai kemudian Allah memindahkan kiblat itu, Yahudi komentar lagi, Tuhannya Muhammad tidak konsisten. Kemarin ngadep Masjidil Aqsa, Tuhannya Muhammad tidak konsisten. Mereka itu apapun yang jenengan lakukan pasti dikomentari. Makanya kalau ada bunda-bunda yang suka komentar, jangan-jangan jangan-jangan itu ya. Jadi turun ayat tentang kiblat, dan ini menjadikan kaum muslimin memiliki kesatuan langkah, kesatuan pandang. Ada banyak orang yang mentakjubi ketika panjenengan kula sami menghadap satu kiblat yang sama. Panjenengan pindah ke Copenhagen, Denmark misalnya, panjenengan pengen merasakan, Ustadz kok saya pengen merasakan tantangan Ramadan toh Ustadz. Gimana toh bun maksudnya? Ya kalau di Indonesia Ramadan itu kan puasanya 12-13 jam. Saya pengen ya agak nantang itu Ustaz, jamnya agak nambah. Bun, daripada ke Copenhagen, Denmark, jenengan ke Norwegia. Saya baca untuk tahun ini Norwegia itu puasanya 19,5 jam sampai 20 jam. Itu berarti satu hari cuma sisa 4 jam untuk sholat maghrib, buka, sholat isya, taraweh, sahur 4 jam. Monggo menawi ngersakaken uji nyali puasa 20 jam. Ustaz 13 jam kadang bolak-balik ndelok jam suwe. Iku poso jam ya begitu. Kiblat dipindah menyatukan kaum muslimin, dan ini merupakan kekuatan yang tidak dimiliki oleh
Jadi kiblat itu ketika dipindah, yang pertama menyatukan visi dan misi kaum muslimin, yang kedua menyinergikan kekuatan kaum muslimin dari berbagai kabilah, berbagai tempat, berbagai wilayah. Jenengan berada dimanapun, kiblatnya tetap Baitullah. Kebetulan saja Indonesia itu posisinya di timur Baitullah, sehingga menghadapnya ke barat. Jangan seperti bunda-bunda yang pulang dari haji demonstratif, sholat yang anaknya sampai ngeluh. Ustadz, ibu itu loh Ustadz, sholat subuh tadi udah bener menghadap barat Ustadz, sholat duhur kok menghadap utara terus. Padahal pulang haji. Asarnya menghadap selatan Ustadz. Ya Allah, saya itu ini ajaran apa meneh toh? Bu, jenengan kalau non sewu sholat kok menghadap barat, timur, selatan, utara. Anakku awakmu durung weruh. Ning Masjidil Haram itu sholat iso ngadep ndi wae lah ini Bu, ngadep rono le. Awakmu durung, ilmumu durung nutup durung haji ya durung. Di Masjidil Haram itu sholat boleh menghadap barat, timur, selatan, utara. Iki ibu sing salah paham. Ya kalau di sana Baitullahnya kan memang di sini gitu kan, menghadap kita kan ke Baitullah, menghadap satu titik yang sama. Ini Masjidil Haram ketika di matofnya itu masih ada cincinnya. Tahun ketika keren jatuh itu loh Bu, antara 2014 sampai 17 ya, atau 16 sih. 2015 pas haji kerennya jatuh. Para bunda yang dirahmati Allah, jadi ketika kemudian kita melihat seperti ini, ya Allah, kaum muslimin itu ya, ketika sholat hanya karena satu seruan yang itu bukan militeristik loh, satu seruan dari seorang muadzin yang mengumandangkan iqamah, mereka langsung bergerak mengatur barisan dengan sangat rapinya. Bahkan di matof itu kan sekarang nggak ada garis-garis lingkarannya, tapi kemudian mereka bisa dengan sangat nyaman mengatur barisan. Ketika rukuk disuruhkan cuma takbir tok, maka kemudian mereka rukuk dengan arah yang menuju satu titik yang sama. Itu orang lihat kan, Allah. Apalagi kalau yang dilihat dari atas seluruh Masjidil Haram. Kadang orang tanya, waduh lek muter ini terus imamnya ning ndi Ustaz imamnya? Kalau begini imam harus paling depan Bu. Kalau begini, lah ini imamnya di sini nih. Ini nih imamnya nih. Imam bisa dimanapun, bisa di sini, bisa di sana. Tapi paling depan kalau sedang melingkar. Tapi kalau panjenengan melihat foto, tiba-tiba satu tempat di sini kosong, tidak ada jamaah sama sekali. Misalnya ini kosong, tidak ada jamaah sama sekali. Itu berarti imamnya berada di masjid yang ada atapnya di sini bagian sini. Tapi sini kosong semuanya, sini sampai Ka'bah kosong, harus kosong. Karena tidak boleh ada makmum yang di depan. Hanya bagian ini saja, yang lain kan boleh dimanapun, karena tidak di depan imam mereka. Jadi kadang kalau melihat foto kan ada begitu. Ada bagian yang kosong sampai teras masjid, sampai masjidnya maksudnya, bagian masjid. Itu berarti imamnya di sana. Kalau kemudian semuanya kosong Ustaz, ya itu berarti pas tidak sholat Bu, imamnya di rumah, semuanya kosong. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, ini loh kiblat itu fungsinya, menyatukan kaum muslimin dalam satu arah gerak yang sama. Mereka dipimpin oleh satu orang yang bisa menggerakkan mereka dalam satu irama yang sama, hanya dengan kalimat karena pada saat kita sholat yang kita tinggikan, yang kita besarkan, yang kita agungkan cuman Allah. Allahu Akbar, Allah, zat yang maha besar. Maka semua selain Allah menjadi kecil. Maka ketika panjenengan bertakbir Allahu Akbar, telapak tangan menghadap ke depan, dunia kita punggungi. Ojo melu, aku mbek Gusti Allah.
Tapi kadang meskipun begini, dunia cek melu. Kita sudah tolak ojo melu. Sing besar Gusti Allah, sing agung Gusti Allah, dunia cilik, lemah, kecil, hina. Maka kemudian mereka bersama-sama mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai satu-satunya tujuan yang ditakdiskan, yang disujud rukui. Dan mereka mengikuti komando yang sama dari satu orang. Maka ini adalah visi ditetapkannya kiblat. Kalau perang itu kan ketaatan terhadap pemimpin tidak bisa ditawar. Maka dengan kiblat yang dialihkan ini, para sahabat menjadi yakin bahwa din ini din yang hak, din yang benar. Mereka menjadi yakin bahwa din ini adalah din yang menyatukan mereka semua, tidak peduli apakah raja, apakah berpangkat jabatan, berstatus sosial tinggi. Mereka berada dalam barisan yang sama. Makanya Bun, pasukan yang jumlahnya terbatas nanti kita akan bahas secara tersendiri, tapi Badar nggih. Tapi paling tidak bocorannya, karena waktunya udah mau habis. Jadi bocorannya paling tidak, pertempuran Badar itu kan jumlah kaum muslimin minimalis, cuman 313 orang. Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri menyebutkan 319 orang. Sedangkan lawan itu 1000 pasukan lebih, ditambah dengan perlengkapan, persenjataan, kesiapan tempur. Kaum muslimin menikah sebenarnya sejatinya kan nggak siap perang, Bun. Siapnya nyegat rombongan dagang. Tapi tiba-tiba karena rombongan dagangnya lolos, Abu Sufyan bin Harb, mertua Rasul itu, maka Allah memerintahkan kaum muslimin menghadapi pasukan yang bergerak dari Mekah yang 1000 orang lebih. Itu lebihnya dari mana? Ibu-ibu derek. Mas, aku melok. Yo jok to, Dik. Gak, aku kudu melok. Ini pertempuran besar, maka ibu-ibu beberapa membawa tambur, beberapa meneriakkan dari belakang agar supaya suaminya bersemangat bertempur. Ibu-ibu itu kan luar biasa, Bu, ancamannya, Bu, kalau perang. Kalau kalah jangan pulang sekalian. Itu kan medeni, Bu, buat bapak-bapak, Bu. Mas, sampean kalah oma tak tutup. Waduh. Jadi bagaimana kemudian para wanita juga ikut. Abu Jahal juga membawa para biduanita, penyanyi-penyanyi perempuan. Jadi dia mempersiapkan pesta besar karena kita akan menang. Mendengar pasukan Muhammad membawa pasukan cuma 313, menang. Maka Rasulullah itu sebelum keberangkatan menuju Badar dengan pasukan yang sangat terbatas, kudanya cuma 2, Bu. Ya, pasukan kavaleri kok kudanya cuma 2, lawan 200 kuda, pasukan kavaleri berkuda. Ontanya 70, sehingga satu onta gantian 3 orang, Kanjeng Nabi dengan Abu Lubabah dan Ali bin Abi Thalib. Abu Lubabah sama Ali bin Abi Thalib yang tahu diri, Kanjeng Nabi jenengan kemawon ingkang wonten nginggil kami yang nuntun. Kata Kanjeng Nabi, Ali, Abu Lubabah, kalian itu loh tidak lebih kuat dibanding aku, dan kalian itu loh dan saya loh juga membutuhkan kebaikan dan pahala seperti kalian. Itu pemimpin yang luar biasa, Bu. Kok jenengan kemudian, Bu, monggo jenengan mau ingkang teningin, oh suwun Dek, ya suwun Dek. Wah, itu Kanjeng Nabi bilang kalian tidak lebih kuat dibanding saya, dan yang kedua saya pun membutuhkan kebaikan seperti kalian. Rasul jalan juga, naik jalan juga, karena 90-an kilo. Nyampe di tempat ada sebuah doa yang kemudian sangat fenomenal. Di setiap buku-buku atau kitab-kitab sirah yang mutabar pasti ada dan dituliskan. Ketika Rasul, kalau dalam bahasa Al-Quran itu yastaghithuna, Kanjeng Nabi waktu itu beristighosah, mengangkat 2 tangannya tinggi-tinggi, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Intahlik hadil isobah, ya Allah, jika nanti engkau hancurkan, engkau kalahkan hadil isobah, pasukan kami ini, maka la tu'bad fil ad abadan, jenengan gak ada yang nyembah lagi. Ya Allah, kalau engkau kalahkan pasukan kami, ya Allah, kalau kami kalah hari ini, nanti jenengan gak ada yang nyembah lagi. Itu kalau doa jenengan dan saya jadi gak sopan, Bu. Ya Allah,
kalau hutang saya Senin belum lunas, saya belum dapat rezeki, maka sholat duhur saya potong jadi 2. Itu Allah tersenyum dan memerintahkan malaikat turun, Bu. Israel gitu aja. Jubun, arek iku jubun. Loh, Kanjeng Nabi doa begitu, la tu'bad fil ardi abada. Ya Allah, jenengan gak akan disembah lagi selamanya. Doa itu pantas terucap bersebab situasi yang sangat pelik, sangat kritis. Makanya Ahlul Badar itu istimewanya Masya Allah. Karena itu perang yang sangat menentukan sejarah dakwah, yang para sejarawan mengatakan jika kalah jenengan gak akan pernah tahu Islam seperti apa. Maka Rasul berdoa seperti itu sampai burdahnya jatuh, burdahnya slayernya diambil oleh Abu Bakar. Yakfi ya Rasulullah, cukup ya, cukup, Allah pasti mengabulkan. Rasul tapi terus berdoa. Dan benar sebab itu kemudian jenengan nanti baca suratul Al-Anfal ya, nanti kita bahas secara khusus di perang Badar, turun dari mulai ayat 1 sampai ayat 16. Ayat-ayat tentang peristiwa Badar sampai Allah menurunkan 1000 malah ikat murdifin secara berangsur-angsur. Makanya pasukan lawan itu ketika pulang karena kalah itu ya, pulang istri-istri mereka itu ngamuk-ngamuk, Mas kebangetan, jenengan memalukan. 1000 kalah dengan 313, senjata kita lebih lengkap. Muhammad membawa senjata yang ecek-ecek, senjata yang receh, tapi kalian kalah. Itu suami-suami mereka langsung bilang, Dek, sampean gak ro perangi Dek, medeni. Yang kami hadapi bukan hanya pasukan Muhammad, benar Bu, nanti kita baca ayat-ayatnya. Masya Allah, mereka itu bilang sama istrinya, Dek medeni Dek, pasukan-pasukan Muhammad itu belum nyampe kita, pedang-pedang mereka belum nyampe kita, leher-leher teman saya itu sudah pada hilang. Itu berarti malaikat yang turun. Sampai Allah memberi tanda di dalam suratul Anfal, siapa mayat lawan yang dibunuh oleh para malaikat, tandanya pada leher dan jari-jarinya ada terbakar. Sehingga setelah perang Kanjeng Nabi bilang, kalau kalian pengen tahu siapa lawan yang dibunuh malaikat, lihatlah leher dan jari-jarinya. Para sahabat tahu, itu berarti para malaikat. Terus perang yang sangat dahsyat dan dibutuhkan apa kalau mau? Sabar, mengendalikan diri dari apa? Ramadan. Bersatunya mereka dalam satu kekuatan komando, kiblat dipindah, dan zakat kurang 1 ayatnya. Jadi setelah Al-Ahzab 56, kemudian At-Taubah 103 dan 60, khud min amwalihim shadaqah, itu zakat turun. Sehingga pada saat perang orang berlomba-lomba untuk memberikan apa yang mereka mampu dan punya dari hartanya. Jadi pada akhirnya para bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat-ayat Al-Quran, wabil khusus yang berkaitan dengan Ramadan. Kenapa diturunkan di bulan Sya'ban di tanggal 10 di tahun kedua Hijriah? Bersebab Ramadan disiapkan oleh Allah untuk menghadirkan orang-orang yang siap secara fisik maupun ruhaniah dalam menghadapi peristiwa besar bertahannya kaum muslimin dari gemburan pasukan musyrikin Makkah, yang kemudian hari ini kula panjenengan sami dadosaken senjata puasa kita di bulan Ramadan. Dados tadi bahan baku yang masuk Ramadan apa Bu? Alladzina amanu. Prosesnya di sini ada siam, ada qiyam. Produknya la'allakum tattaqun, menjadi orang muttaqin. Setelah diproses melalui mesin besar Ramadan, maka ibadah panjenengan tidak bisa begini Bun. Jenengan nggak bisa mengatakan membandingkan antara Ramadan dengan Syawal. Ketika Syawal panjenengan komentar sama suami atau anak, wala mas jenengan kemarin Ramadan loh sholat malam sampai 20 plus 3 rakaat atau 8 plus 3 witir itu loh kuat. Kok sekarang masuk Syawal kabentek karek 2 rakaat plus 1 witir. Jenengan nggak bisa bandingkan begitu. Karena Ramadan itu bulan yang tidak bisa disebandingkan. Jenengan bisa bandingkan itu sebelum Ramadan dengan setelah. Bandingkan itu nggak bisa dengan Ramadan nih. Karena Ramadan itu bulan yang kata kalimat Rasulullah, futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar
Wasufidatis sayatin, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Maka orang ibadah di bulan Ramadan dados ringan pasti. Gini betul. Semuanya beribadah membuat kita semangat gak ibadah? Semangat. Ramadan sama jenengan kalau pas haji atau umroh, nggak bisa dibandingkan saat di sana dengan di sini. Bandingkannya sebelum dengan setelah. Sebelum umroh seperti apa, setelahnya seperti apa. Tapi kalau dibandingkan, jenengan wingi pas ning Mekah lima kali dalam sehari sholat nih masjid terus, meskipun jauh 1 kilometer jenengan jalan lo mas, ning kene masjid cedek kok yo abot nggih motor. Karena di Mekah itu ibadahnya kolosal. Setiap adzan semua orang bergerak dari hotel-hotel penginapan menuju mas, sehingga kita menjadi apa nek ketambahan bayari larang ya Ustaz. Nah itu jadi semangat, eman. Jadi tidak bisa disebandingkan Ramadan dengan Syawal, mboten saged. Sagedipun Sya'ban dengan Syawal, sebelum dengan setelah. Dan semoga sebada Ramadan panjenengan kula sami langkung taat, langkung sabar, langkung istiqomah hingga kepulangan kita menuju Allah dalam keadaan husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'ma yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdil hajat. Allahumma sahhil umurana wa hassil maqasidana wa balighna ilaika ya Allah. Allahumma barik lana sya'bana wa balighna Ramadan. Rabbana amanna bima anzalta wa tabi'na rasul faktubna ma'asy syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan katsira. Mohon maaf jika ada hilaf salah dalam penyampaian. Kiranya panjenengan kula sami oleh Allah dimasukkan ke dalam Ramadan dengan sebaik-baik bekal, sebaik-baik persiapan, dan tentu dalam Muhammad Hatta ngaturaken ageng pun pangeksami atas seluruh hilaf salah saya selama 11 bulan sebelum Ramadan, sehingga bisa memasuki Ramadan dalam keadaan bersih dan dibersihkan oleh Allah. Billahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.